Kelompok 4 beranggotakan saya Doni Sulwati Kulizi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Wulandari. Halo, saya Mika Fauzia. Penghentian surveillance. Surveillance kesehatan merupakan rangkaian proses pengamatan yang dilakukan secara terus-menerus, sistematis dan kesinambungan terhadap data atau informasi mengenai penyakit atau masalah kesehatan. Tahapan surveillance yaitu dimulai dengan pengumpulan data, dilanjutkan dengan pengolahan data, analisis data, dan interpretasi data kesehatan. Selanjutnya adalah tujuan surveillance. Surveillance bertujuan untuk memberikan informasi tepat waktu tentang masalah kesehatan, sehingga penyakit dan faktor risiko dapat dideteksi dini dan dapat dilakukan respon pelayanan kesehatan yang baik, efektif, dan efisien. Dalam surveillance, Kista bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kejadian kasus penyakit Kista di Indonesia, sehingga dengan adanya data tersebut dapat dilakukan langkah yang tepat untuk menanggulangi kasus penyakit Kista. Selanjutnya adalah definisi mengenai penyakit Kista itu sendiri. Kista adalah suatu lesi atau benjolan yang berbentuk kantong berisi cairan yang dapat terbentuk di dalam atau di atas berbagai bagian tubuh manusia. Kista biasanya tumbuh berbentuk dagingnya abnormal, terkadang menimbulkan rasa nyeri. Kista bisa muncul dalam berbagai ukuran, mulai dari yang sangat kecil hingga besar. Kista dapat terjadi dalam berbagai organ dan jaringan, termasuk di dalam rahim, ovarium, ginjal, hati, kulit, bahkan di otak. Kista biasanya tidak bersifat kanker, namun ada jenis kista tertentu yang bersifat ganas atau kista kanker. Mayoritas kista bersifat jinak dan tidak mengancam jiwa, meskipun dalam beberapa kasus kista dapat menyebabkan gejala seperti pembekakan atau gangguan fungsi organ terkait. Setelah itu ada langkah-langkah surveillance. Yang pertama, pengamatan. Pengamatan penyakit kista melibatkan proses evaluasi, diagnosis, dan manajemen yang hati-hati oleh profesional kesehatan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam pengamatan penyakit kista. Konsultasi medis, pemeriksaan gambaran, biopsis, diagnosis, manajemen, dan pemantauan rutin. Kedua, yaitu pengumpulan data. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara aktif dan pasif. Pengumpulan data secara aktif atau primer didapatkan berdasarkan survei penderita kista yang dilakukan oleh petugas dengan turun langsung ke masyarakat. Sedangkan pengumpulan data secara pasif atau sekunder didapatkan dari puskesmas atau fasilitas kesehatan setempat. Yang ketiga yaitu pengolahan data. Sebelum data diolah, dilakukan pembersihan, koreksi, dan cek ulang. Selanjutnya, data diolah dengan cara perekaman data, validasi, pengkodean, alih bentuk atau transform, dan pengelompokan berdasarkan variabel tempat, waktu, dan orang. Hasil pengolahan dapat berbentuk tabel, grafik, dan peta menurut variabel golongan umur, jenis kelamin, tempat, dan waktu, atau berdasarkan faktor risiko tertentu. Setiap variabel tersebut disajikan dalam bentuk ukuran epidemiologi yang tepat. Yang keempat adalah analisis kasus atau data. Analisis kasus adalah suatu informasi, proses pengolahan data agar menjadi suatu informasi yang mudah dipahami. Analisis data diperlukan untuk pengambilan keputusan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada dua metode untuk penganalisisan kasus, yaitu yang pertama adalah metode epidemiologi deskriptif dan yang kedua adalah metode epidemiologi analitik. Contoh sumber data yang dapat dianalisis adalah dari penyakit kista, yaitu data dari hasil laporan World Health Organization atau WHO pada tahun 2015 yang mengungkapkan bahwa kejadian kista ovarium di negara maju diperkirakan sekitar 10 per 100.000 kasus. Sedangkan di Indonesia, angka kejadian kista ovarium yang berhasil tercatat yaitu sebanyak 37,2% pada tahun 2015. Berikut adalah contoh tabel dan grafik dari penyakit kista yang berdasarkan usia pasien kista ovarium di RSUP Sanglah. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2020 dan didapatkan sampel sebanyak 67 pasien yang memenuhi kriteria inklusi. Berdasarkan analisis secara deskriptif, ditemukan bahwa rata-rata usia pasien kista ovarium yaitu sekitar 43,25 pasien. Sesi
referensi medis, pelatihan dan edukasi, situs web dan media sosial, brosur dan materi informasi, kolaborasi dengan organisasi kesehatan, media massa, dan masih banyak lagi. Yang pertama, ada pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi kista dengan cepat, memungkinkan tindakan pencegahan lebih lanjut. Yang kedua, ada kontrasepsi. Menggunakan 5 dari 6 seperti pil KB atau penggunaan pembentukan fungsional pada ovarium, kontrasepsi lain yang diresepsikan oleh dokter dapat membantu mengurangi risiko terbentuknya kista ovarium. Yang selanjutnya adalah gaya hidup sehat. Menjaga gaya hidup sehat dengan makan makanan seimbang, berolahraga secara teratur, dan menghindari kebiasaan merokok atau konsumsi alkohol berlebihan yang dapat membantu mengurangi risiko penyakit kista dan masalah kesehatan lainnya. Nah, selanjutnya ada yang keempat, yaitu pengelolaan berat badan. Menjaga berat badan yang ideal dan sehat dapat membantu mengurangi risiko kista ovarium. Obesitas dapat meningkatkan risiko penyakit kista. Jadi, untuk upaya mencapai dan menjaga berat badan yang sesuai. Pemeriksaan rutin, kontrasepsi, gaya hidup sehat, dan pengelolaan berat badan. Nah, itu tadi beberapa upaya pencegahan penyakit kista. Penting untuk diingat bahwa langkah-langkah ini mungkin tidak dapat mencegah semua jenis kista. Terkadang kista dapat terjadi tanpa adanya faktor risiko yang jelas. Jika kalian memiliki kekhawatiran atau gejala yang mengindikasikan adanya kista, penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan lainnya untuk evaluasi dan perawatan yang sesuai.